Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal. Saya Anissa Nurul Zahra Ruliansyah. Saya Vanessa. Nama saya Ajeng Retno. Nama saya Puspa Safira. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naufal. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami, yaitu Instafood Package. Di Instafood Package ini yaitu paket bahan makanan instan yang siap untuk diolah. Dalam paket tersebut terdapat bahan baku, resep, tata cara, dan takaran-takaran yang diperlukan untuk memasak menu tersebut. Pertama-tama, untuk ide bisnis ini kami melihat sebuah peluang untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke pasar ataupun swalayan untuk mencari bahan masakan, yaitu contohnya seperti sayur mayur. Mengingat pada masa kini yang segala serba instan menjadi salah satu poin jual suatu produk, kami pun memutuskan untuk membuat ide bisnis ini. Lalu untuk prospek pasar dalam bisnis ini akan menjadi peluang bisnis yang memfokuskan target pasar kepada konsumen vegetarian. Tidak hanya fokus kepada konsumen vegetarian, kami juga menargetkan kepada ibu rumah tangga dan anak-anak muda, tepatnya anak-anak muda remaja yang ingin belajar memasak secara otodidak, yang dimana dalam paket tersebut tersedia baik resep, tata cara, takaran. Tambah lagi pada saat masa ini pola hidup sehat itu tidak hanya sekedar menjadi program kesehatan saja, tetapi juga bagi beberapa orang mereka menganggap itu sebagai gaya hidup mereka. Lalu untuk manfaat ekonomi dari bisnis plan ini, di mana produk utama kami yaitu sayur mayur dapat membantu perekonomian para petani lokal di Indonesia. Lalu jika dilihat dari manfaat sosial untuk bisnis plan ini, pada proses distribusi pasti memerlukan banyaknya tenaga kerja, sehingga secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan yang dimana akan membantu mengurangi persentase pengangguran di Indonesia. Dalam bisnis plan ini pun kami memiliki visi misi, menjadi visinya itu tersebut menjadi wirausahaan yang mandiri, berkualitas, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat bersaing di pasar, dan juga memenuhi kebutuhan para konsumen akan produk makanan sehat. Misi kami yaitu memberikan kepuasan produk akan kualitas kesegaran sayur, menawarkan varian menu makanan sehat, dan membuat konsumen tertarik untuk memulai untuk mengkonsumsi makanan sehat. Saya Anissa Nurul Zahra Ruliansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 yaitu pasar dan pemasaran. Dalam membangun suatu bisnis atau usaha, kita perlu mengetahui kondisi pasar. Ini diperlukan agar peluang bisnis dapat terlihat. Untuk proyeksi permintaan dari produk kami yaitu sebagai berikut. Di sini bisa terlihat bahwa jumlahnya mengalami kenaikan 10 porsi setiap tahunnya. Itu berlaku untuk tiap menu dan tiap hari. Untuk proyeksi produk pesaing seperti ini. Proyeksi ini digunakan untuk menentukan jumlah proyeksi permintaan yang tadi. Setidaknya produk kami itu permintaannya berada di tengah-tengah, tidak terlalu di bawah standar ataupun melebihi standar. Untuk proyeksi penawaran dari produk kami bisa dilihat seperti ini. Untuk penentuan jumlahnya, di tahun pertama itu produknya dikurangi 20% dari proyeksi permintaan yang ada karena produk kami masih dalam tahap promosi. Untuk tahun-tahun berikutnya, proses pengurangannya itu dikurangi persennya hingga tahun kelima mencapai 0% yang berarti produk kami sudah stabil. Untuk pasar yang ingin dicapai oleh perusahaan kami yaitu sebesar 5-25%. Dan tentunya pada setiap tahun jangkauan akan pasarnya ingin selalu lebih luas. Untuk budget biaya penjualan dari produk kami bisa terlihat dari dua tabel berikut ini. Biaya penjualan akan semakin meningkat setiap tahun. Mengapa? Karena produk kami akan semakin diminati dan banyak dicari orang lain.
maka penjualan setiap tahunnya akan semakin meningkat. Maka dari itu, budget biaya penjualan pun akan meningkat seiring bertambahnya penjualan. Saya Vanessa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari perusahaan Instant Food Package, tepatnya pada bab 3, yaitu mengenai produksi dan operasi. Yang pertama adalah produk dan proses produksi. Produk yang kami hasilkan memiliki beberapa ciri-ciri khusus, seperti yang pertama, produk dalam bentuk sayur dan buah siap olah. Yang kedua, terdapat resep dan langkah-langkah pembuatan. Dan yang ketiga, yaitu produk dikemas dalam bentuk paket dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, yaitu kemasan yang bisa didaur ulang. Selanjutnya adalah kegunaan produk. Karena produk yang kami hasilkan itu berupa sayur dan buah, maka kegunaan utamanya yaitu untuk memasak dan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Poin kedua yaitu tentang proses produksi. Proses produksi yang digunakan yaitu proses produksi langsung, mencakup produksi primer yaitu kegiatan produksi langsung dari alam. Bahan baku yang kami gunakan langsung diambil dari para petani sayur dan buah. Kemudian, proses pengambilannya pun dilakukan dengan menggunakan tupir profesional. Setelah sampai, sayur dan buah tersebut akan dibersihkan dengan menggunakan mesin khusus dan juga akan ditakar dan dikemas secara rapi hingga produk tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya adalah rencana produksi. Perusahaan Instant Food Package membuat rencana produksi dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Poin ketiga yaitu rencana kebutuhan bahan dan pembelian bahan. Kebutuhan bahan. Dalam memproduksi sayuran cepat saji ini, tentu diperlukan beberapa bahan khusus, seperti bahan baku yang kami butuhkan yaitu berupa sayur dan buah segar, dan juga bahan penolong seperti box yang bisa didaur ulang sebagai kemasannya. Selanjutnya adalah rencana pembelian bahan. Adapun perusahaan Instant Food Package memiliki rencana pembelian bahan dalam tabel sebagai berikut. Poin keempat yaitu mengenai rencana kebutuhan tenaga kerja langsung. Dalam menjalankan bisnis ini, kami sendiri yang mengurus proses produksi, mulai dari membersihkan bahan baku, proses pengemasan, hingga proses pengiriman sampai dengan ke tangan konsumen. Poin kelima, kebutuhan mesin dan peralatan. Dalam menjalankan bisnis ini, kami membutuhkan beberapa mesin dan peralatan, seperti mesin khusus pencuci sayur dan buah. Untuk mencuci sayur tersebut, kami menggunakan mesin khusus agar bentuk dari sayur tersebut tidak hancur dan juga higienis. Yang kedua adalah mesin pengemas produk. Ketiga adalah chiller kulkas. Setelah produk dibersihkan dan juga dikemas, kemudian produk akan disimpan ke dalam kulkas dengan suhu khusus, agar produk tersebut tidak layu dan juga tetap segar. Dan yang terakhir adalah mesin kasir. Dan keenam yaitu tanah dan bangunan. Bisnis kami memerlukan tanah dan bangunan untuk proses produksi. Adapun bangunan yang kami perlukan yaitu ruko sederhana yang dijadikan sebagai tempat produksi. Nama saya Ajeng Retno dari 1A UPW. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu organisasi dan manajemen. Yang pertama, bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan bisnis ini berbentuk firma. Firma adalah bisnis yang terjalin 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usahanya. Tanggung jawab dari setiap anggota firma tidak terbatas, dengan pembagian keuntungan ataupun pertanggungan kerugian yang sama oleh masing-masing anggota. Yang kedua ada organisasi dan tata kerja. Yang pertama ada owner, yang kedua ada pemasaran, yang ketiga ada keuangan, yang keempat ada bagian operasional, dan yang kelima ada bagian teknologi. Yang ketiga ada tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja tak langsung merupakan sumber daya manusia yang bertugas untuk memperlancar proses produksi dan bekerja tanpa bertemu langsung dengan konsumen. Rencana biaya umum. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya. Bagian keuangan dan bagian administrasi. Termasuk dalam beban ini adalah yang pertama, gaji pegawai bagian administrasi. Yang kedua, biaya tulis-menulis. Yang ketiga, penyusun atau depresiasi bangunan kantor. Yang keempat, ada penyusun atau depresiasi inventaris kantor. Yang kelima, ada biaya telepon. Yang
keenam ada biaya listrik, dan yang terakhir ada gaji pimpinan perusahaan dan staf, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa Safira. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya dari bab 5, yaitu tentang keuangan. Bagaimana bisa kami mencapai tujuan yang diharapkan? Dengan berbagai cara, yaitu dengan membuat tujuan yang jelas, tetap realistis dalam keuangan, dan menentukan waktu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Besar modal usaha yang kami keluarkan sebesar Rp2.300.808.000. Dilihat dari presentasi usaha kami mengalami peningkatan dalam penjualan. Jadi, modal yang kami keluarkan sangat sebanding dengan apa yang kami harapkan. Teknik yang kami pakai untuk mencapai keuntungan yang diharapkan dengan: pertama, kenali target pasar, kedua, kreatif dan inovatif, dan ketiga, promosi yang sangat efektif. Promosi yang efektif bisa dilakukan dengan promosi di media sosial atau